Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang sementara menyaksikan siaran atau channel ini. Dan lebih khusus kepada anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang indah ini saya akan memberikan rangkuman pelajaran Sekolah Sabat. Dan saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah juga sudah mempelajari akan buku Sekolah Sabat kita setiap hari. Dan apabila ada di antara saudara yang belum memiliki buku hard copy, saudara boleh menghubungi kami di nomor ini yang ada di bawah ini. Dan kami akan kirimkan soft copy buku pelajaran Sekolah Sabat Dewasa. Nah, saudaraku sekalian, pada pekan ini kita akan mempelajari satu topik atau satu judul dalam pelajaran yang keempat, yaitu Alkitab, sumber resmi teologi kita. Kalau kita lihat pada pelajaran ini, penulis memberikan referensi ayat sehubungan dengan pelajaran kita yang terdapat dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13 dan Roma pasal 2 ayat 4, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 17 dan 2 Korintus 10 ayat 5 dan 6 dan Yohanes 5 ayat 46 dan 47 dan Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-38. Ayat inti pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini sekaligus sebagai ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-20. Berbunyi, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Baik, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Hamba-Mu akan memberikan rangkuman pelajaran Sekolah Sabat. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, sehingga kami yang akan mendengarkannya dan hamba-Mu yang akan memberikannya, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami dikuatkan dan kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apakah arti kata teologi? Teologi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi dalam dua kata, yaitu theos dan logia atau logos. Theo berarti Tuhan dan logos berarti kata-kata atau pengertian atau bisa juga dikatakan pengetahuan. Adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan atau pengetahuan tentang Tuhan. Dan menurut penulis Sekolah Sabat kita mengatakan bahwa tidak ada gereja Kristen yang tidak memakai Alkitab untuk mendukung keyakinannya. Namun dalam berteologi, peran dan wewenang Alkitab tidak sama dengan semua gereja. Jadi, semua gereja menggunakan Alkitab di dalam mendukung keyakinan mereka. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua gereja sama di dalam menafsirkan akan Alkitab. Nah, penulis buku Sekolah Sabat ini memberikan lima sumber yang mempengaruhi kita di dalam menginterpretasikan Alkitab. Dan kelima sumber itu adalah tradisi, pengalaman, budaya, akal, dan Alkitab itu sendiri. Nah, mari kita mempelajari satu persatu bagaimana kelima sumber ini sangat mempengaruhi di dalam menginterpretasikan akan Alkitab. Nah, di dalam pelajaran hari Minggu, kita mulai dengan tradisi. Saya percaya bahwa penulis Sekolah Sabat ini mengawali sumber pengaruh dalam menginterpretasi Alkitab itu adalah tradisi, karena ini mencakup secara keseluruhan baik pengalaman, baik budaya,
cara kita berpikir, dan ketika kita menggunakan Alkitab itu sendiri. Apakah tradisi itu buruk? Menurut penulis Sekolah Sahabat kita, tradisi itu tidak buruk. Ya. Kenapa, saudaraku? Penulis kita mengatakan, itu memberikan kita tindakan berulang dan susunan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menolong untuk tetap berhubung dengan asal-usul kita. Jadi tradisi yang baik itu, ya tradisi yang membawa kita hidup lebih dekat kepada Tuhan. Dan tradisi yang tidak baik itu adalah tradisi yang berlawanan dengan Alkitab atau yang membawa kita jauh dari Tuhan. Nah, mari kita lihat salah satu contoh yang diberikan penulis Sekolah Sahabat ini di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Nah, saya percaya saudara sudah belajar di rumah dan saudara sudah membaca akan ayat ini atau perikop ini. Jadi menceritakan tentang murid-murid Yesus pada waktu dia makan tidak membasuh tangan mereka. Nah, jadi apa yang menjadi masalah di sini adalah ketika orang Farisi dan para ahli Taurat itu melihat bahwa murid-murid Yesus tidak membasuh tangan pada waktu ia makan, lalu kemudian orang Farisi ini mencoba menegur Yesus dengan pertanyaan. Nah, kalau kita buka di dalam Markus, kitab Markus pasalnya yang ke-7, yang ke-5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Lalu kemudian Yesus menjawab kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia." Penulis mengatakan, tradisi yang ditentang Yesus dalam masyarakat Yahudi telah diwariskan secara cermat dari para guru kepada murid-murid. Pada zaman Yesus, tradisi telah mendapat tempat di samping Alkitab. Bagaimanapun, tradisi memiliki kecenderungan bertumbuh dalam periode waktu yang lama, sehingga mengumpulkan makin banyak aspek dan embel-embel yang tidak berasal dari firman Tuhan. Nah, jadi tradisi itu sudah mengesampingkan akan perintah Tuhan. Tradisi itu lebih di atas daripada firman Tuhan. Makanya Yesus katakan di dalam ayat yang ke-9, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahmu atau ibunya, haruslah ia mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan." Jadi saudaraku, adat istiadat orang Yahudi ini sudah menggantikan akan perintah Allah. Nah, apa yang menjadi masalah di sini saudaraku sekalian? Tradisi dari orang Yahudi. Apakah salah membasuh tangan? Apakah salah pulang dari pasar lalu kemudian mandi? Sekarang yang menjadi masalah di sini saudaraku sekalian, adat istiadat orang Yahudi ini sudah setara dengan hukum Allah. Jadi kalau tidak membasuh tangan, maka dianggap najis. Jadi kalau tangan yang sudah najis, makanan apapun yang dijamah tangan kita,
lalu kemudian makanan itu dimasukkan ke dalam mulut, maka itu akan membuat najis. Makanya pada ayat selanjutnya, Yesus berkata pada ayat yang ke-15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Nah, saudaraku, murid-murid bertanya, apa maksud dari statement Yesus ini? Bahkan murid-muridnya mengatakan bahwa, Guru, engkau telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus berkata, apakah kamu, di ayatnya yang ke-18, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar dan masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jambang. Maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jambang. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, jadi saudaraku sekalian, jadi tangan yang tidak dibasuh, yang dianggap najis oleh orang Yahudi, dan semua makanan yang dijamah oleh tangan itu dan ketika dimasukkan ke dalam mulut, menurut Yesus, itu tidak menajiskan. Dan yang menajiskan adalah apa yang keluar dari mulut, yang berasal dari hati. Jadi ini bukan bicara makanan yang dimuntahkan, saudara ya. Jadi yang najis itu bukan makanan yang dimuntahkan, tapi ini berbicara dari hati atau pikiran kita tentang perkara-perkara yang jahat. Iri hati, kedengkian, kesombongan, dan banyak lagi. Berbicara kata najis itu artinya kotor. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut unclean. Dan najis itu adalah kotor dan dosa itu adalah kotor. Jadi seolah-olah ketika murid-murid Yesus tidak membasuh tangan pada waktu ia makan, maka ia dianggap berdosa. Nah, kalau ia berdosa berarti dia harus ditahirkan kembali. Nah, untuk mentahirkan mereka, maka apa yang dibuat? Yaitu mengadakan korban. Nah, itulah sebabnya saudaraku, ada begitu banyak aturan-aturan dari orang-orang Yahudi. Lebih khusus di dalam pemeliharaan hari Sabat, ada begitu banyak aturan. Jadi ketika mereka melanggar, mereka dianggap najis, dan cara untuk mentahirkan diri mereka yaitu harus mengadakan korban. Nah, saudaraku sekalian, cerita ini sangat menarik. Banyak juga saudara-saudara kita mensalahartikan maksud dari perikop ini. Ada yang mengatakan ini berbicara tentang binatang halal dan binatang haram. Nah, jadi sekali lagi, di dalam menginterpretasikan Alkitab itu, saudara, yaitu sangat berpengaruh di konteks, baik dalam konteks Alkitab maupun konteks di mana kita berada. Nah, itulah sebabnya, saudaraku sekalian, kalau di konteks ini, makanan di sini, Yesus berbicara tentang makanan yang halal. Ya, sudah pasti yang bisa dimakan. Namun, ketika kita berada dalam konteks atau tradisi kita, semua binatang haram kita makan, lalu kemudian kita masuk dalam cerita ini, maka kita menganggap
bahwa binatang haram itu juga adalah bagian dari apa yang Yesus katakan. Ingat saudara, Petrus juga pernah mendapatkan penglihatan. Kalau saudara buka Alkitab saudara di dalam Kisah pasal 10. Saya tidak menceritakan secara terperinci dari cerita ini. Saya hanya mau mengambil bagian dari cerita ini, yaitu Petrus ketika dia lapar. Jadi pada waktu dia lapar dan sementara makanan disiapkan, tiba-tiba roh diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang yang menjalar dan burung, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi apa yang Petrus katakan? Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Nah, ini pernyataan Petrus ketika Yesus sudah naik ke sorga. Jadi ia mengatakan, ia tidak pernah menjamah binatang yang tidak tahir. Artinya, yang haram. Nah, itulah sebabnya saudaraku sekalian, Petrus mengingatkan umat-umat Tuhan di masa itu. Kalau saudara buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu adalah memelihara apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau kita lihat ayat referensi dari Alkitab ini, jadi seperti yang kita sudah bahas kemarin, bahwa Rasul juga dalam penulisan kitab yang diwahyukan Tuhan kepada mereka, juga menggunakan kitab perjanjian lama sebagai firman Tuhan yang juga mereka harus tulis dan bagikan kepada umat-umat Tuhan. Makanya kalau saudara buka Alkitab saudara, di referensi bagian bawah, saudara lihat 1 Petrus 1 ayat 16, referensi ayatnya itu terdapat di dalam Imamat pasal 11 ayat 44 dan ayatnya yang ke-45. Mari kita lihat. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi, tidak memakan binatang haram itu bukan tradisi, tapi itu adalah perintah Tuhan. Tetapi tidak membasuh tangan, lalu kemudian menjamah makanan itu bukan najis. Itu tidak masalah. Karena itu tidak ada di dalam perintah. Nah, inilah yang menjadi masalah dari orang Yahudi. Jadi mereka membuat aturan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Kita boleh melanggar tradisi manusia. Kita boleh kompromi dengan tradisi manusia. Tetapi jangan kita pernah kompromi dengan perintah Allah. Sebab perintah Allah itu kudus dan suci. Kalau kita melakukan perintah Allah, maka kita akan tetap kudus. Dan yang menguduskan kita tentunya bukanlah perintah Allah itu, saudara. Jadi yang menguduskan kita adalah Yesus melalui kematiannya, melalui darahnya yang tertumpah. Dan karena Ia mengasihi kita, Ia ingin kita hidup. Nah, kalau ketika kita percaya kepadanya dan menerima akan kematiannya, Dia sebagai juru selamat kita dan dibaptiskan, disitulah kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan penyucian. Bagaimana dengan
sumber yang lain, yaitu pengalaman. Pengalaman ini juga mempengaruhi kita di dalam menginterpretasikan akan firman Tuhan. Saya pikir sangat mempengaruhi. Nah, pengalaman juga ini ada hubungannya dengan tradisi. Jika keseharian kita, dalam kehidupan kita, dan kita mengikuti tradisi kita, atau adat istiadat nenek moyang kita, dan ini sangat mempengaruhi akan kehidupan kita. Ingat saudara, Yesus menciptakan manusia, di mana manusia itu juga boleh merasakan kasih Allah. Namun, jika di dalam kehidupan kita selalu timbul hal-hal yang negatif, maka itu sangat mempengaruhi pikiran kita untuk tidak memahami akan kehendak Tuhan. Nah, penulis Sekolah Sabat kita mengarahkan pikiran saudara dan saya agar supaya mendapatkan pengalaman yang baik adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara dan saya melakukan akan perintah Allah, maka kita akan mempunyai pengalaman yang baik, dan pengalaman itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan dan sangat mudah di dalam menginterpretasikan akan Alkitab itu sendiri. Tetapi jika kita di dalam lingkungan yang tidak baik, maka sudah pasti kita juga akan sulit di dalam menginterpretasikan akan Alkitab itu. Nah, kalau kita lihat kutipan dari paragraf bacaan atau buku pelajaran Sekolah Sabat kita, penulis mengatakan, pengalaman bisa menipu. Berbicara secara alkitabiah, pengalaman perlu ditempatkan pada tempat yang tepat. Pengalaman perlu diuji, ditafsirkan, dan dibentuk oleh Alkitab. Kadang-kadang kita ingin mengalami sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak dan firman Tuhan. Disinilah kita perlu belajar mempercayai firman Tuhan di atas pengalaman dan keinginan kita. Jadi, kalau kita memiliki pengalaman, di mana pengalaman itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, saya pastikan sangat sulit kita menginterpretasikan Alkitab itu dengan benar. Tetapi kalau kita hidup dan melakukan dan merasakan kasih Allah itu yang luar biasa dengan melakukan perintahnya, maka itu akan membawa kita boleh merasakan akan kasih Tuhan. Bagaimana dengan sumber yang lain, yaitu budaya? Apakah budaya itu juga mempengaruhi kita ketika kita menginterpretasikan dalam? Saya percaya sangat mempengaruhi. Nah, kita tahu bahwa budaya itu adalah kebiasaan satu suku atau satu komunitas masyarakat. Dan tulis Sekolah Sabat mengatakan, kita semua adalah bagian dari budaya atau cara hidup tertentu. Kita juga dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. Jadi, kita tidak bisa menghindari budaya itu sendiri, saudaraku sekalian. Karena kita hidup di dalam budaya. Yang menjadi masalah di sini adalah budaya ini dibuat oleh manusia melalui akal dan pikiran mereka. Dan pikiran mereka adalah pikiran yang berdosa. Nah, inilah yang membuat jadi masalah dalam kehidupan manusia, yaitu budaya yang mereka hidupkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita hidup di dalam budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Tuhan, inilah yang menghalangi kita untuk menginterpretasikan Alkitab itu dengan benar.
saya percaya saudara dan saya juga mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Saya adalah suku Toraja, dan tentunya saudara tahu suku Toraja itu mempunyai budaya yang unik. Ada beberapa budaya kami yang secara jujur untuk pengamatan saya secara pribadi, yaitu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, itu berarti bahwa saya harus lebih mengutamakan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan daripada budaya itu sendiri. Sebab budaya itu dibuat oleh manusia, bukan Tuhan. Nah, tetapi kita tidak boleh meninggalkan budaya itu. Kita harus hidup di dalam budaya itu. Dan kita harus menjadi berkat bagi komunitas kita, di mana kita boleh menuntun mereka agar supaya mereka boleh menghidupkan budaya yang sebenarnya, yaitu budaya Eden, budaya Alkitab yang sebenarnya. Dalam kutipan Nyonya White, di dalam bukunya Counsel to Parents, Teachers, and Students Regarding Christian Education, halaman 323, mengatakan, para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan minat, tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Juru selamat senantiasa berbaur dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam apapun yang tidak selaras dengan kehendak Allah, tetapi untuk meninggikan dan mempermuliakan mereka. Jadi, saudaraku sekalian, budaya sangat mempengaruhi di dalam menginterpretasikan akan Alkitab itu. Tetapi ketika kita mulai menghidupkan akan kebenaran Tuhan di dalam budaya kita, maka saya percaya kita dengan mudah dapat menginterpretasikan akan firman Tuhan itu. Nah, lalu kemudian apa sumber yang lain? Sumber yang lain adalah akal, yang juga mempengaruhi kita di dalam menginterpretasikan Alkitab. Ya, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita akal budi. Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Tuhan memberikan kita kuasa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Namun, adalah satu kesalahan ketika pikiran kita atau akal kita hanya mengikuti kehendak diri kita sendiri. Kita ini manusia berdosa yang selalu memikirkan sesuatu yang masuk akal, yang sesuatu yang rasional. Nah, kalau berbicara tentang firman Tuhan, kita selalu harus menerima dengan iman. Contoh mujizat. Mujizat-mujizat yang ada di dalam Alkitab. Tentang apa yang dibuat oleh Yesus. Secara akal itu di luar dari kemampuan pikiran kita untuk menerima akan mujizat itu. Apalagi dengan kebangkitan Yesus. Itu di luar dari nalar kita. Olehnya itu kita harus terima dengan iman. Kalau kita tidak bisa terima dengan iman, maka itu akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah, dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, apa nasihat penulis buku Sekolah Sabat kita agar supaya kita bisa mengarahkan pikiran kita dengan benar? Kalau kita baca Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lalu kemudian ayat selanjutnya, di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi intinya, jadi pada prinsipnya saudara sekalian, agar supaya kita mendapatkan hikmat, pengertian yang benar, yaitu lakukanlah perintah Tuhan. Jadi sama seperti tadi,
tradisi, pengalaman, budaya, dan akal satu-satunya jalan agar supaya kita bisa menginterpretasikan Alkitab itu dengan benar. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di bagian terakhir adalah Alkitab. Seperti kita ketahui bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia, tetapi diilhami oleh Roh Kudus. Dan sumber dari firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Nah, coba kita bisa bayangkan. Seperti pelajaran kita waktu yang lalu. Penulis dari Alkitab itu kurang lebih 40 orang. Yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan mereka menulis di waktu dan tempat yang berbeda. Dari semua penulis Alkitab ini, apa yang mereka tuliskan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa tidak bertentangan satu dengan yang lain? Karena penulisnya semuanya diilhami dari Roh Kudus. Sumbernya hanya satu. Nah, jika ada seseorang yang mendapatkan ilham dan mereka katakan bahwa itu adalah dari Roh Kudus, tetapi apa yang mereka tuliskan bertentangan dengan Alkitab, berarti itu bukan dari Roh Kudus. Berarti itu dari roh yang lain. Nah, jadi saudaraku sekalian, ketika kita mempelajari Alkitab, konsep pertama yang harus kita pikirkan adalah bahwa Alkitab itu dari satu sumber. Dan semua penulis Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang mengilhami mereka sehingga mereka menulis Alkitab itu. Dan Alkitab itu tidak pernah bertentangan. Nah, kalau kita sementara mempelajari Alkitab, lalu kemudian perjanjian lama bertentangan dengan perjanjian baru, berarti ada sesuatu yang salah dalam pikiran kita. Dan itu kita harus kembali koreksi. Nah, cara mengoreksinya sangat mudah. Yaitu, turutilah apa yang Tuhan perintahkan. Hidupkanlah buah roh itu dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kita akan mudah mengerti akan Alkitab ini. Sama seperti orang-orang Yahudi. Misi Yesus sebagai Mesias sangat susah mereka pahami. Bahkan mereka mencoba untuk menghalang-halangi dari misi Kristus ini. Tapi tidak semua orang Yahudi mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Mengikuti apa yang mereka alami. Mengikuti budaya mereka. Mengikuti dasar pemikiran mereka. Tapi ada beberapa orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, yang juga telah membuka hati mereka untuk menerima akan Yesus sebagai Mesias. Salah satunya adalah Nikodemus. Lalu kemudian Yusuf dari Arimatea. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang lain yang tidak disebutkan. Nah, saya percaya saudaraku sekalian, walaupun saudara dan saya berada di dalam satu tradisi, budaya, atau pengalaman, atau pola pikir kita yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya membuka hati kita kepada Tuhan, maka saya percaya kita sangat mudah akan menginterpretasikan Alkitab itu dengan benar. Tuhan memberkati saudara dan saya adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh mempelajari akan firman Tuhan yang ada di dalam buku pelajaran sekolah Sabat ini. Kiranya ini dapat menolong kami untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki.
Dan kami percaya Tuhan, bahwa saudara-saudara kami juga yang sementara mendengarkan akan siaran ini, yang juga sementara belajar di rumah, Engkau juga berikan mereka hikmat, kemampuan, agar supaya mereka boleh menghidupkan akan kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.